Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi taqaddasat 'anil asbahi dzatuhu wa tanazzahat an musabahatil amsali sifatuhu. Wahidun la min killah mawjudun la min 'illah. Bil birri ma'rufun wa bi ihsani ma'sufun ma'rufun bila ghayah wa mawsufun bila nihayah. Awwali bila intida'i wa akhiri bila tiha'i. لا ينسب إليه بنون ولا يبني تداول الأقد ولا تهين السنون. كل المخلوقات قهرة تعاظمات وأمره بين الكاف والنون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Amma ba'd, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga Allah hadirkan jasmani kita. Semoga Allah hadirkan qalbu kita di malam yang mulia ini, di malam yang penuh keberkahan ini, dalam rangka kita sama bersama yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hatur curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam Ane nggak mau buka tab, biasanya Ane kan buat tab. Malam ini Ane nggak mau. Biasanya kita membahas tentang keutamaan Al-Quran. Ane sedikit mau selingin sedikit, takutnya bosan. Sebetulnya ada 2 kitab. Kemarin-kemarin Ane bahas, ada 2 kitab, ada 2 buku yang kita baca nggak bakal ngebosanin. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Surah Nabawi yang tadi kita baca tuh. Dari Sintu Durar, dari Berjanji, Diba, Ajab, Saraf Al-Anam, itu 2 kitab Al-Quran dan Surah Nabawi yang ketika kita baca kita kan nggak akan ada bosannya. Tapi insya Allah pada malam hari ini Al-Fakir ingin bahas 1 kisah yang mudah-mudahan jadi kita nggak ada kebosanan gitu. Ada menyuat ini bahasnya ntar Al-Quran lagi, betul bukan soal kebosanan, biar sedikit kita ada intermezzo gitu. Kadang dulu Anda waktu masih ngaji, ketika misalkan ini ada ustadz, ini kita mau bahas ilmu apa nih, fikih, usul fikih atau apa, Ustadz gimana kalau hari ini kita cerita aja tentang sejarah. Kadang-kadang kita murid mintanya begitu, bukannya kita bosan, karena ada ibrah, ada kisah, ada sejarah yang bisa kita ambil pelajaran. Nah di dalam Al-Quran pun demikian, dia berisi salah satu kisah-kisah tentang nabi-nabi, tentang umat-umat terdahulu. Selain berisi tentang tauhid, hukum-hukum Islam, kadang-kadang kita bahas hukum-hukum Islam, syariat kan rada-rada puyeng. Ada kita sedikit membahas tentang sejarah, al-kisah di masa lalu yang kita bisa ambil ibrahnya, pelajarannya. Al-kisah, nah ini cerita deh. Dokter pengen cerita sedikit. Jadi dibahas di masa Bani Israel. Ini cerita dari kisah Israelian. Ulama berpendapat boleh asal nggak mengganggu kita punya iman, tetapi bisa kita ambil pelajaran. Ini lagi banyak nih. Sebetulnya kisah ini terulang, dialami pada masa zaman sekarang, terutama para ulama, para penuntut ilmu ini ngalamin kisah-kisah cerita seperti ini. Ini mudah-mudahan sih nggak ada di sini ulama yang demikian ya, nanti yang dokter ceritain. Jadi Al-Kisah di masa Bani Israel ada satu ulama besar, kalau di masa itu dipanggilnya Rabi, alim. Dikatakan dia itu punya 60.000 murid.
muridnya sakti-sakti hebat-hebat. 60.000. Bayangkan. Ada juga yang mengatakan di riwayat lain dia punya umur 220 tahun lebih dia berdakwah. Siapa nih, ada yang tahu namanya? Ada yang tahu nggak? Ini ulama, ini rabi luar biasa. Selain dia alim, makanya dia dipanggil al-abid, orang ahli beribadah. Saking dia alim, di samping alim dia sakti. Siapa namanya? Barsisa. Sakti ini orang. Satu ketika malaikat membangga-banggakan. Malaikat ngobrol. Lagi ngobrol nih malaikat. Majlis malaikat ngobrol. Wah, ini ulama hebat. Ini ulama alim. Ini ulama abid. Dibanggakan tuh sama malaikat. Sama nih seperti kita lagi dalam satu majlis. Malaikat-malaikat banyak melewat. Kita dibanggakan sama Allah. Sama malaikat kepada Allah. Wah, ini Sukron, ini Masda, setiap malam Jumat gak pernah absen, jajan gak pernah, dibanggakan tuh. Nah, ini Al-Abid Barsisa, Al-Abid dibanggakan para malaikat dalam satu majlis. Allah berfirman mengatakan begini, hakikatnya aku punya pandangan, kata Allah, dia tiada lebih seperti setan yang terkutuk. Padahal malaikat melihatnya ini orang ahli ibadah. Dandanannya, setelannya, kepribadiannya, bahkan tingkah lakunya ini benar-benar ahli ibadah. Dan yang tadi sudah terkatakan dia punya murid 60.000. Bayangkan. Dan rata-rata muridnya tuh ahli ibadah, sakti-sakti. Biasanya orang ahli ibadah punya satu karomah, punya berbagai kelebihan. Nah, Barsisa ini punya satu kelebihan. Salah satu dia punya karomah, dia bisa nyembuhin orang sakit, terutama sakit gila. Jadi kalau dia sentuh tuh orang gila, sadar. Nah, Alkisah dikatakan pada masa beliau hidup, ada seorang putri raja. Ini kalau kita sering lihat di film-film nih, kan biasanya sayembara kan, ada yang sakit, ada yang sayembara yang bisa nyembuhin bagaimana. Ini di satu kerajaan tersebut dia punya putri sakitnya sakit gila, kagak waras. Dikata para menterinya, no di sana. Kalau bahasa kita mungkin di majelis sana tuh ada orang ahli ibadah, luar biasa ilmunya. Kalau dia nyentuh orang gila bisa langsung sembuh. Tidak perlu waktu lama, diutus dah nih para penjaga, para pengawal, dibawa ini perempuan, ini putri menemui Barsisa. Nah, disinilah dimulai ujian dia seorang abid. Akhirnya dititipkan putri tersebut untuk diobati oleh Barsisa. Ini orang alim nih dititipin, kemudian diobatin nih sama Barsisa. Mulai nih iblis. Di zaman Nabi Musa, zaman Nabi sebelum Rasulullah, setan itu, iblis itu ketika menggoda, dia kagak kaleng-kaleng, dia bisa menyerupai orang alim, bisa menyerupai orang-orang hebat. Nggak kaleng-kaleng, nggak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang dia nyerupain gitu, wah, kita baru dengar suara aja udah kabur. Ini yang namanya iblis, dia menyerupai orang alim, dia menemui, dia awalnya dikatakan bisikan di riwayat tersebut, dikatakan dia dibisikin-bisikin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dia berbisik-bisik di dalam dada. Dikatakan, wahai Barsisa, engkau orang alim, emang nggak pengen dapat hiburan? Sekali-kali ngerelakin sedikit urat-uratan tegang ada gitu. Ini ada putri cakep banget ini. Gila. Ini putri gila. Seandainya lu apa-apain juga dia kagak ngeh. Ya, iya, makanya kalau kita orang dikatakan kalau anak laki perempuan berdua, ketiganya setan. Nah, bener banget. Ketiganya iblis. Bebas. Singkat cerita dia digoda gak mempan. Tambahin sama iblis. Lu tidurin, lu jinain di perempuan, kan dia sembunyiin, kalau obatin gak bakal inget dia. Kalau udah lu apa-apain, kata Barsisa, bener juga nih. Tuh, iblis tuh kalau udah begitu nggak tahu dihantam terus.
Singkat cerita, Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, tergodalah Barsisa. Dijinain ini putri raja. Habis dijinain tuh iblis gak tinggal diam. Tuh kan, tadi udah diajok-ajokin kalau kata orang Betawi. Udah dibujuk-bujukin, kena juga loh. Kata iblis tuh, lo orang ahli ilmu, ahli ibadah, bisa ngurukyat ngobatin orang tuh lu berzina. Nanti lambat laun zinahmu akan ketahuan, derajatmu akan diturunkan. Tadinya dia ngetop kiai viral, ulama viral, gara-gara begini ambruk. Iblis tuh bisikin gitu. Akhirnya terus bagaimana nih caranya supaya dia berbuat berzina dengan putri tersebut gak ketahuan? Bunuh. Allah karim. Gak tanggung-tanggung iblis bisikin. Bunuh. Terus kalau udah dibunuh bagaimana? Kubur, nanti pengawal datang bilang dia udah keluar dari padepokan, bahasanya begitu. Dia pulang dari Masjid Salim, dia udah sembuh, tiba-tiba dia lewat hutan dimakan sama binatang. Kelar kan tuh urusan? Tuh iblis tuh, komplit. Makanya antum kalau punya rencana maksiat luar biasa cakep, jangan-jangan bisikannya kelasnya iblis tuh. Bebas. Bener ya tuh, dibunuh tuh sama Barsisa. Udah berapa dosa dia punya? Ahli ibadah, muridnya 60.000, bahkan umur ratusan tahun. Dia berzina dengan perempuan, dibunuh, dikubur di dalam hutan. Nah, dasar iblis. Selesai gak sampai situ? Nggak selesai. Padahal kalau selesai bisa aja dia bertobat. Nggak selesai. Kata tuh iblis apa? Dia nyaruh jadi orang alim, tuh iblis, dia pergi ke kerajaan itu putri. Emang brengsek banget tuh dia. Udah dia bujukin, dia berzina, dia bunuh, tuh iblis pergi datang. Dia lapor ke kerajaan. Dia nyaruh jadi orang alim. Wahai raja, putrimu yang engkau titipkan kepada orang alim yang bernama Barsisa telah dijinai, ditiduri, kemudian dibunuh di dalam hutan dekat dia punya padepokan. Raja percaya? Enggak begitu juga, percaya. Diutus tuh para penjaga, benar ditemukan dia punya makom tuh, ditutupin segala macam. Ketahuan iblis tuh yang laporin. Dia nyuruh ngajakin maksiat, berzina, bunuh, dia laporin lagi, kurang ajar. Dia punya rencana tuh iblis luar biasa matang. Ini kalau kita dengar cerita itu kayak model-model PKI itu begitu. Dipendem orang, dilaporin lagi tuh. Sama tuh persis, ini bedanya nih ulama nih. Akhirnya ketika dia sudah ketahuan, dia punya ilmu, dia punya kesaktian, hilang. Sebab dia berzina, sebab dia membunuh putri raja tersebut. Dibawa tuh dia ke kerajaan. Disalib, belum dipancung, disalib. Diakuin dia punya dosa, dia zina, dia bunuh. Sadar gak tuh Barsisa? Belum. Masih ada iblis. Datang lagi iblis, berbisik lagi di dalam dia punya dada. Wahai Barsisa, tiada yang dapat menolongmu sekarang. Raja, Tuhanmu tidak bisa. Cuma aku sekarang yang dapat menolongmu. Tuh digoda lagi. Apa kata Barsisa? Karena udah saking kepalang, dia udah tanggung, udah mau dibunuh, lagi dipamer-pamerin dia masyarakat banyak, di warga kerajaan dia malu, dapat bisikan tersebut. Ada nggak satu hal yang bisa aku lakukan untuk terbebas dari ini semua? Bisa aku tolong, kata iblis. Kau cukup bersujud kepada aku. Kau bisa terlepas dari semua itu. Hati-hati tuh. Dosa zina, dosa judi, dosa bunuh masih dapat diampuni. Tapi dosa syirik, menyekutukan Allah, tidak ada ampunan. Kata Barsisa, aku dalam keadaan disalib, bagaimana mungkin aku bisa bersujud kepadamu, kepada iblis. Ini iblis emang pintar. Gak usah lo sujud pakai langsung bergaya sujud. Cukup engkau memberikan kedipan mata, memberi isyarat kalau engkau bersujud kepadaku. Dia kedipin mata seakan-akan dia berisyarat sujud. Saat itu Allah angkat dia punya nyawa, dicabut. Masya Allah, ibadah dia ratusan tahun. Dalam sekejap, dalam sedetik dia jadi ahli neraka.
Tuh, naudzubillah, ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Banyak kan sekarang yang kita temui itu, maaf gitu, maaf, dia ngajar fikih puluhan tahun, tiba-tiba kita lihat tuh oknum-oknum nih, tatonya dia menzinai, dia punya santri. Naudzubillah min dzalik. Sekarang keadaan tersebut berbalik tuh. Para tokoh yang kita lihat alim, yang kita lihat abid, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli marifat, belum tentu dia punya ujian tuh lebih berat ujiannya ketimbang kita ini yang hadir. Setiap kita yang hadir di sini pasti punya ujian-ujian besar, terutama ujian perempuan paling terbesar, paling sulit. Kelas orang ahli ibadah ratusan tahun digoda begitu aja, plong, apalagi kita. Jadi ketika kita melihat orang alim, bukan berarti kita nggak boleh bermahabbah, boleh bertakzim. Tugas kita bertakzim, bermahabbah. Nah, tugas alim tersebut dia punya godaan lebih besar dari kita. Tuh. Kemudian di lain kisah, sama nih di masa Bani Israel. Ini tadi ahli ilmu. Kalau ini terbalik, ahli maksiat, namanya Bahram. Dari Majusi, agama Majusi. Majusi itu penyembah api. Majusi nyembah api, ada di daerah Baghdad. Ini satu cerita begini. Ada golongan dari tabi'in. Jadi sesudah para sahabat. Kalau tidak salah namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau pergi haji. Ketika dia pergi haji mondar-mandir di Hijri Ismail, beliau tertidur sesaat. Dalam tidurnya itu, beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Rasulullah? Wahai Abdullah, datanglah ke kampung ini, dan temui orang yang bernama Bahram, sampaikan salamku kepadanya. Abdullah Al-Mubarak bermimpi tersebut, dia bangun, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia anggap ini mimpi dari setan. Karena desas-desusnya yang namanya Bahram itu ahli maksiat. Masa ahli maksiat Rasulullah nyampein salam? Orang memponisnya, orang melihatnya ini Bahram ahli maksiat. Tidak berapa lama dia tidur lagi, mimpi lagi begitu demikian. Wah, ini berarti bukan mimpi dari syaitan nih, mimpi Rasulullah yang datang. Dia pulang dari haji, dia pergi ke Baghdad, ditemuin itu yang namanya Bahram. Singkat cerita bertemu nih. Sebelum dia bertemu, dia dapat cerita dari dia punya tetangga, ini orang kagak beres, ini orang kagak benar. Tuh ceritanya begitu tuh. Biasanya di kampung kan gosipnya paling gampang. Gak usah nanya orangnya lah, tanya orang yang ada di situ. Tetapi aku bermimpi dia dapat salam dari Rasulullah. Apa iya nih orang seburuk itu? Akhirnya dia datang, dia bertemu dengan Bahram, ditanya, wahai Bahram, engkau punya amalan apa nih sampai Rasul ketika aku berhaji, Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Dia mikir di Bahram, punya amalan apa ya? Kata dia apa? Kerjaanku jual beli budak. Budak nih. Kalau ada budak yang cakep, dia beli, dia kawinin. Kata Abdullah Al-Mubarak, bukan itu kayaknya. Coba ada lagi ya. Kerjaanku tukang ngutangin utang. Baik nih berarti orang. Tapi nanti dia bayar harus ada lebihnya. Riba. Bukan itu kayaknya. Kata Abdullah Al-Mubarak. Ada lagi gak? Ini yang paling naudzubillah. Dia punya putri cakep. Di riwayat lain dikatakan dia punya putri banyak, cakep-cakep. Dia kagak kasih kawin sama orang lain. Dia kawinin sendiri. Naudzubillah. Dia punya putri, aku punya putri, cakepnya luar biasa. Aku takut dia jodohnya kagak bener, aku kawinin sendiri. Beres gak tuh orang. Abdullah yang Mubarak berpikir, bagaimana dia dapat salam dari Rasulullah, perbuatannya maksiatnya aja luar biasa. Majusi beda agamanya sama kita. Bukan itu katanya.
Dia pikir, coba lu pikirin lagi apa sih yang membuat Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Dia pikir satu malam ada seorang ibu-ibu, kalau zaman dulu kita bawa obor. Dia bawa obor, datang ke rumah dia, obornya mati ditiup sama tuh ibu. Dia ketok ke rumah si Bahram, dia minta nyalakan api. Minta apa kalau kita tuh sundut lagi tuh dinyalain lagi. Dia baru keluar dari rumah Bahram, ditiup lagi, mati lagi. Dia masuk lagi, dia ketok lagi rumah Bahram, dia minta lagi api sampai kurang lebih 3 kali. Maksudnya apa? Dia minta makan tapi dia malu. Nih ibu muslimah. Dia berkata dalam hati, aku malu meminta kepada orang majusi, orang kafir. Tapi dia pakai trik begitu tuh. Ini dasar yang punya yang tua rumah emang kagak ada pikirannya. Nih emak datang minta api sampai 3 kali, tawarin makan kayak itu paham nggak? Kita datang kemarin nih ke rumah Sukron. Kan kode itu. Sukron nggak ada bunyi-bunyi gelas sama sendok, teng-teng. Ini udah dikasih kode gak paham Bahram. Ketika dia sudah lebih dari 3 kali dia keluar, ini api gak ditiup. Dia penasaran nih Bahram, diikutin terus. Diikutin sampai dia punya rumah, dia punya putri, nangis dia. Disangkanya, wahai ibuku, apakah engkau pulang membawa makanan selarut ini? Dia nangis nih ibu. Dia katakan, aku tadi mendatangi rumah orang kafir namanya Bahram Majusi. Tapi aku malu untuk berhajat kepadanya karena dia kafir. Gitu. Yaudah kita masak makanan aja. Kata ibu. Dia ambil panci, dia isi air, nyalakan kayu bakar, dia isi batu. Anaknya nggak tahu, dia aduk aja itu batu. Allah karim. Ini Bahram yang tadinya orangnya luar biasa, picik, dosanya gede. Dia ngeliat begitu dia punya hati terharu juga rupanya. Batu diaduk-aduk. Kapan empuknya itu batu? Tulang kambing aja lama juga. Tulang sapi aja lama diaduk. Batu di presto. Di presto kagak bisa empuk. Akhirnya tertidur dia punya putri-putri terus. Si Bahram dia luar biasa, dia punya hati, ternyata masih punya hati, dia punya nurani, dia pulang. Dia bawa nampan, dia ambil di dapurnya, dia isi berbagai makanan. Dia serahkan kepada itu ibu-ibu. Dia gak pakai ngomong, tuh lo gue kasih makanan. Akhirnya kata Abdullah Al-Mubarak, sebab itu Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Saat itu dia mengucap syahadat, dia tersungkur. Masuk surga, selesai. Cakep banget tuh begitu meninggal gitu tuh. Ahli maksiat seumur hidup, tukang jual beli budak, ngawinin anaknya sendiri, tukang utangin riba, dapat salam dari Rasulullah sebab satu amal kebaikan dia begitu tuh. Ngasih makan, kemudian dia ngucap syahadat, langsung saat itu dia tersungkur meninggal. Coba bayangin sama cerita yang tadi. Abid ahli ibadah ratusan tahun, sebab tadi dia berzina, tiba-tiba langsung sedetik pun dicabut awalnya sama Allah, ahli ibadah menjadi ahli yang kufur. Ini terbalik, ahli maksiat, ahli kufur menjadi ahli surga. Apa yang bisa kita petik dari situ? Ini iblis. Ketika dia terusir dari surga, apa yang dikatakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, izinkan aku untuk menggoda keturunan Adam sebanyak-banyaknya, aku bawa dia ke neraka. Apa kata Nabi? Apa Allah Subhanahu wa taala? Engkau tidak akan bisa menggoda anak cucu keturunan Adam kecuali dia punya iman. Gak bisa. Jadi mau dia kiai, mau dia ustaz, mau dia santri jamaah, setidaknya ada setitik iman yang kita jaga. Malu sama sholat kita, malu ngaji kita sampai malam Jumat. Masa maksiat begitu habis gugur tuh dosa-dosa kita. Ratusan tahun tuh bersisa beribadah, gara-gara begitu habis dia punya pahala, luntur dia. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah jaga kita, jaga keturunan kita, wajahul kuku alaihi ajmain. Allah jaga kita, keturunan kita, anak istri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu aja yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.